Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada hari ini Senin 14 Maret 2022 dengan judul Dia akan membawa kembali yang hilang. Ayatnya di dalam Yehezkiel 34 ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Kristus datang untuk membawa keselamatan dalam jangkauan semua orang. Di atas salib Kalvari, Dia membayar harga penebusan tak terbatas untuk dunia yang hilang. Penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, pekerjaannya yang tidak mementingkan diri, penghinaan yang diterimanya di atas segalanya, persembahan hidupnya, bersaksi tentang kedalaman cintanya bagi manusia yang jatuh. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, itulah Dia datang ke bumi. Misinya adalah kepada orang berdosa dari setiap tingkatan, dari setiap bahasa dan bangsa. Dia membayar harga untuk penyakit mereka, untuk menebus mereka, dan membawa mereka ke dalam persatuan dan simpati dengan dirinya. Yang paling bersalah, paling berdosa, tidak diabaikan. Pekerjaannya terutama bagi mereka yang paling membutuhkan keselamatan yang Dia bawa. Semakin besar kebutuhan mereka akan reformasi, semakin dalam minatnya, semakin besar simpatinya, dan semakin sungguh-sungguh pekerjaannya. Kasihnya yang besar digerakkan hingga kedalamannya untuk orang-orang kondisinya paling putus asa dan yang paling membutuhkan anugerah pengubahannya. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, di sana dilukiskan kasih Kristus yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan tersesat. Dia tidak memilih untuk tinggal bersama mereka dan menerima keselamatannya, melimpahkan semua upayanya kepada mereka dan menerima rasa syukur dan cinta mereka. Gembala sejati justru meninggalkan kawanan yang mengasihi Dia dan pergi ke padang gurun, menanggung kesulitan dan menghadapi bahaya dan kematian untuk mencari dan menyelamatkan domba yang telah tersesat dari kandang dan yang harus dibinasa jika tidak dibawa kembali. Oh, cinta yang luar biasa! Dia dengan lembut mengumpulkannya ke dalam pelukannya dan meletakkannya di atas bahunya, membawanya kembali ke kandang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat indah perenungan kita. Bagaimana kisah dramatis daripada penyelamatan Tuhan kepada umat-umatnya. Dalam bentuk perumpamaan, bagaimana Dia mencari domba yang hilang. Satu dari kawanan 100 domba yang ada, dan yang satu yang hilang, Dia tinggalkan yang lainnya untuk mendapatkan dan mencari yang satu. Saudaraku, apa yang harus Dia hadapi adalah yaitu mempertaruhkan nyawa untuk dapat menyelamatkan domba itu. Itulah bukti kasih daripada Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus dalam penebusan terhadap dosa-dosa kita, supaya kita dapat dikembalikan dan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita mendengarkan suara panggilan gembala kita yang mencari di saat kita terhilang, sehingga kita akan diangkat, diselamatkan, dan merasakan sukacita bagaimana kegembiraan gembala itu atas kemenangan satu jiwa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Perenungan pagi ini mengingatkan kami bagaimana besarnya kasih Tuhan yang menjadi bahagian kami. Kami adalah domba yang tersesat, domba yang hilang, tetapi Tuhan memandang bahwa begitu berharga sehingga Engkau meninggalkan kawanan yang lainnya untuk mendapatkan dan mencari, sehingga kami dapat diselamatkan dengan harus mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada hari ini kami dapat menyadari dan mensyukurinya senantiasa, sehingga kami semakin kuat dan teguh dalam iman berpengharapan,
Dan juga ya Bapa, kami akan teguh di dalam melakukan segenap apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Bila mana umat-umat Tuhan dalam melakukan segenap kegiatan, aktivitas di rumah dan di luar rumah, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati, sehingga apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan membawa berkat, sehingga ada kebahagiaan, sukacita yang akan dinikmati kehidupan rumah tangga umat-umat Tuhan. Memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka, berikanlah kepintaran yang datangnya dari surga. Orang-orang muda di dalam masa perkuliahan mereka ya Bapa, tuntunlah supaya mereka juga meraih harapan dan cita-cita mereka. Dalam pergaulan, agar kiranya kuasa Tuhan selalu ada, mendampingi dan memberikan kebijaksanaan sehingga mereka ada di dalam kebenaran. Anak-anak muda yang sudah siap untuk melanjutkan kehidupan mereka dalam jenjang pernikahan, Tuhan juga tuntun dan tunjukkan yang terbaik. Bapa, pada saat ini hamba berdoa bagi orang-orang tua juga yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Kesehatan dan juga kebahagiaan serta iman pengharapan mereka semakin dikuatkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah hidup mereka selalu memuliakan Engkau, baik bersama dengan umat-umat Tuhan, demikian juga di tengah-tengah keluarga. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Semoga berkat sukacita surga selalu memenuhi kehidupan mereka. Tangan yang sudah menggenggam di masa yang lalu akan menuntun untuk melewati masa yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.